dapat modal juga di dunia acting. Karena as we know di musik itu butuh waktu. Oh, Aku kepikiran pengen banget collab sama Saikoji. Karena aja dulu banyak musik-musik lain tuh yang bisa lo dengerin, musisi-musisi indie yang baru rilis. Kan nggak ada salahnya kita coba dengerin kan, siapa tahu cocok, bisa datang ke rumah. Tidak ada yang terlambat. Karena gua aja 20 tahun masih bisa ngejar musik. Cakep. Ya, halo. Apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gue ulang lagi tuh apa kabarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi sama gue di konten, ya kita ngobrol-ngobrol manis aja, ngobrol-ngobrol santai aja. Di PR banget, podcast Rio banget. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang akhirnya gue bisa ngobrol bareng sama dia nih. Tadi cuma bisa ngeliat doang gue di layar. Siapa dia? Siapa dia adalah Ali Mensan. Tepuk tangan dulu. Apa kabar, bro? Baik. Amin. Gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya sekarang? Ya ke musik lah, lebih banyak aktif di musik. Either ya rilis lagu sama baru-baru ini kemarin abis ikutan bareng teman-teman bikin festival musik sih. Wow. Ternyata penggiat kegiatan juga ya. Yes. Nah, lu kan asal muasalnya itu kan memang dari yang kita tahu ya, gitu kan memang lu sebagai seorang aktor gitu ya. Yep. Tiba-tiba lu banting setir nih gitu loh. Ke nyanyi gitu. Kalau kata tim gua kemasukan apa ya gitu. Yang jelas bukan kemasukan Walid ya. Tapi lebih ya gimana ya, itu emang panggilan hidup lah anjay. Panggilan hidup. Sedap. Oke. Tapi emang ibarat kata mungkin itu kayak mimpi yang terpendam kali ya. Emang itu passion lu kah? Passion gua, benar-benar. Jadi memang oke. kayaknya tuh kalau di acting itu jatuhnya mungkin istilahnya rezeki lah yang diatur sama yang Maha Kuasa. Oh, iya. Kita jalan ke sana ya masa ditolak rezeki kan. Iya, benar. Tapi kemudian kan sama mungkin kayak teman-teman di rumah yang mungkin kerjaannya apa nih, tapi ada passion yang belum terwujudnya kan pasti di dalam hatinya gitu kan. Betul. Nah, sama halnya kayak gua. Jadi dari di musik ini gua dari dulu tuh emang suka musik awalnya. Oh, dari zaman SMP terus dia bisa belajar alat musik sama sepupu gua SMP sampai akhirnya ya bisa bikin lagu tuh dari zaman SMA, bikin lagu sendiri segala macem. Cuma zaman dulu masih malu-malu, kalau sekarang malu-maluin. Iya. Sama sih kayak gue. Ya nggak sih? Jadi ya dulu terpendam gitu aja lah, sampai akhirnya dapat jalannya di dunia acting, dijalanin. Dapat modal juga di dunia acting. Karena as we know di musik itu butuh waktu. Oh, itu dia. Semua adalah soal waktu. Jadi seperti itu, makanya akhirnya jalanin dunia acting, kepikiran kayaknya usia sudah semakin bertambah ya. Oh iya. Makin mateng gitu. Makin mateng lah ya. Iya. Jadi tadinya well done mungkin agak lebih gimana gitu ya jadinya. Jadi ya udahlah, coba dijalanin musiknya gitu. Oh, oke. Jadi memang awalnya tuh memang passion lu tuh adalah di musik ya? Ya benar-benar. Dan memang dari dulu lu udah nyanyi gitu ya? Nyanyi itu di rumah aja, nggak berani gitu misalkan di depan temen. Zaman dulu kan, aduh kelihatan umur kayak kita nih. Zaman dulu tuh kalau kita suka nyanyi, kadang-kadang tuh suka dicengin temen-temen kan, kayak cie gitu. Kan itu bikin nggak pede kan, jadi malu. Akhirnya terpendamnya nyanyi di kamar mandi aja, bikin lagu di rumah, ditulis di buku aja, udah gitu aja. Nggak pernah kayak nyanyi berani di depan umum tuh nggak pernah waktu zaman dulu. Oh, emang nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Nah, kan lo sekarang ini udah ada 2 single ya? Ya. 2 single itu, yang pertama itu kalau bisa disebutin nggak yang I Can Be Your Mind dulu, atau yang kedua apa? Fall in Love Again. Kalau secara timeline rilis sih, yang I Can Be Your Mind dulu. I Can Be Your Mind dulu. Ya, terus baru Fall in Love Again.
Oke, tapi sebenarnya dari dua lagu ini yang duluan yang mana jadi? Yang jadi, yang jadi tuh Biasanya kalau Bener. posisi gitu tuh, Bener. yang aturan ini yang jadi duluan ini malah keluar belakangan. bener. Ya biasa lah, itu Iya. kepentingan kebutuhan produser kan, Iya, dari iya, mana iya, yang iya. bisa dirilis Iya, iya, duluan. benar. Kalau bikin lagunya sih itu yang Fall in Love Again dulu. Itu yang jadi duluan ya? Betul, karena itu gue tulis pas SMA, itu lagu pertama yang gue tulis adalah itu. Serius? Itu berarti 2003 tuh, 22 tahun yang lalu gue tulis. Jadi itu mengonggok di buku, terus gue ketemu produser gue ini, gue bawa ke dia lah. Kita modifikasi dikit. Disclaimer dulu, tadi tahunnya tolong disensor ya. Ketahuan umur gitu ya. Tenang, kita masih Gen Z. Iya, iya. Nah, kalau yang pertama berarti kan yang rilis kan I Can Be Your Mind. Ya, Boleh ceritain nggak lo itu tentang apa sih? kalau I Can Be Apakah Your lo ada something atau someone yang nggak kesampaian kah atau bagaimana gitu? Apa itu lebih cerita pribadi lo atau cerita sekitar? Kalau itu sih I Can Be Your Man. Ini tinggal jawabannya ngeles apa enggak aja nih ya? Iya. Ini jujur. Kita kan keuntungan musisi itu ya kalau bikin lagu ya, itu Iya. nggak harus pengalaman pribadi ya kan sih? Iya, benar. Ya kan? Kita ngelihat misalkan di jalan ada yang berantem juga kita bisa jadiin lagu kan. Betul Nah, ini banget. kebetulan lagu I Can Be Your Man ini bukan pengalaman pribadi gua. Oh bukan ya? Bukan. Jadi memang dari curhatan waktu itu teman-teman tempat waktu gue syuting ya, teman-teman syuting itu ada yang di KDRT lah kasarnya. Oh, Di KDRT sampai abusive relationship segala macam. Dia curhat tuh ke kita tuh. Cuma abis itu ya seperti biasa banyak lah teman-teman juga menemui teman-teman yang udah curhat, udah di KDRT gitu karena dia terlalu bucin. Minggu depannya balikan lagi sama mantannya itu ya kan. Oke. Kesel nggak lo kalau dengerin curhat-curhat kayak gitu kan? Udah dengerin, kita udah kasih nasihat, dia balik lagi sama si Pip itu kan, makanya kan. Ngapain lu curhat Ngapain gitu? lu curhat? Nah, akhirnya dari kegemesan itu, gue tuh sampai mengandaikan, yaudah gue aja yang jadi cowok lu lah gitu. Jadilah I Can Be Your Man itu. Daripada si cowok yang toksik itu, mending gue aja yang jadi cowok lu gitu. Gitu. Berangkat dari cerita temen waktu itu bikin I Can Be Your Man itu. Oke. Berarti dari semua lagu lo nih yang udah rilis gitu ya, semuanya pengalaman orang Yap. atau ada pengalaman lo juga? Ya, kalau yang kedua pasti pengalaman lo. Kalau yang udah dirilis kan berdua, itu satu pengalaman orang, satu pengalaman sendiri yang gue tulis 22 tahun yang lalu. Waduh, kesebut lagi. Iya. Waktu 1000 Masehi yang lalu. Jadi itu pengalaman pribadi. Oh, pengalaman Zaman pribadi SMA. ya? Iya. Segitu gemesnya sampai jadi lagu ya? Ya, gimana ya? Mungkin kalau ditanya teman-teman yang masih SMA kan waktu itu Iya, kan iya. masih cinta monyet lah ya. Iya. Kita nulis di buku, biasanya jadinya ya jatuhnya jadi curahan hati itu di buku jadi lagu gitu. Jadi segemas itulah gitu. Awalnya dari diary dulu kali ya? Bukan diary sih, jatuhnya memang bikin lagu. Gua bikin satu khusus buat lagu tuh lirik sama chordnya di situ. Oh, Gitu. oke. Berarti lu ada instrumen yang lu kuasain? Nggak kuasain banget, tapi memang waktu awal gue suka nyanyi tuh gue minta diajarin sama sepupu gue tuh main gitar. Waktu dulu gue bikin oke. lagu gitar, nggak lama along the way gue coba belajar keyboard. Itu pun ya sebenarnya nggak yang pro banget ya karena otak kanan sama otak kiri gue nggak bisa jalan barengan nih buat main piano. Iya lagi kayak Iya gue. nggak sih? Iya kan? Jadi gue cuma bisa ngekord bikin lagu lah, Iya, buat iya. guide sendiri lah di rumah gitu. Iya, benar-benar. Yang penting basicnya ada, Yes. gitu kan ya. Nah, terus lu kan acting dan nyanyi Ya. saat ini berarti ya. Hmm. Nah, terus dari kalau sekarang ini gue boleh nggak sih kalau gue bilang lu dari aktor menjadi seorang penyanyi, Ya, betul ya? benar. Nah, pertama kali itu yang gue tahu lu main di atau lu melakukan seni peran itu ada di film My Idiot Brother ya. Betul. Nah, itu tahun berapa ya? Itu semakin terungkap usia. Gue biasa gue itu suka ngungkap tahun aja sih. Itu syutingnya 2013, tapi rilisnya 2014. Oke. Ya, Itu ya. itu yang My Idiot Brother itu. Nah, asal muasalnya itu kenapa lu memang apakah mengajukan diri untuk ada di film tersebut atau memang lu ditawarkan gitu?
pada saat itu. Ini lucu sih sebenarnya. Kalau nggak salah awalnya itu dari iklan dulu. Iya, kan? benar. Iya, dari iklan dulu. Iklan apa waktu itu? Iklan ya itulah yang nangkep bola. Iya. Kalau nggak salah itu salah satu provider yang warna ungu ya. Iya, benar. Iya, betul. Yang tadi gue bilang sih sebenarnya apa ya? Acting itu menurut gue kayak apa ya? Jalan yang disiapin sama yang maha kuasa lah gitu. Karena gue tuh nyemplung ke dunia acting pun kayak ya iseng waktu itu iseng. Jadi gue kuliah waktu itu kan jurusan ilmu komunikasi ya. Ya as we know ilmu komunikasi itu anak-anaknya ekstrovert. Betul. Yang nyari itu kolam ekstrovert lah. Nyari Benar. castingan di mana-mana. Benar. Nah, gue diajak tuh sama teman gue tuh kita casting segala macem sampai ada terjun ke satu yang namanya istilahnya ekstras kalau di iklan waktu itu. Ekstras tuh kayak figuran lah. Waktu itu ikutan figuran. Dari figuran, tiba-tiba kalau di acting itu kan ada namanya istilahnya agency ya. Agency itu kayak manajemen tapi yang kecil, artist manajemen tapi yang skala kecil. Nah dia nawarin gue tuh, udah lu jangan ekstras lagi lah. Coba nih apply buat main talent, istilahnya main talent kalau di iklan kan. Dari situ dia coba jualin gue lah karena kita pakai sistem foto waktu itu kan. Kasih foto biar kasih ke PH gitu, casting. Nah dapat tuh beberapa iklan untuk main talent sampai akhirnya yang hub ini nih provider ini itu pun sangat tidak diduga-duga. Oh ya. Karena waktu itu gue coba jadi open castingnya kalau nggak salah dicarinya tuh berbagai karakter gitu, nggak cuma yang kayak gue gini lah. Pasti ada yang macam-macam aneh-aneh gitu karakternya. Tapi waktu itu gue yang dapet. Nah akhirnya jadi tuh karakter hub itu belum terbentuk di skripnya iklan itu gitu. Jadi terbentuk karena setelah dapet gue. Nah terbentuk segala macam dari iklan. Ternyata exposure cukup besar karena waktu itu lagi campaign Ramadan dan juga Euro kalau nggak salah 2012 itu. Nah, karena cukup gede exposure-nya, itu jadi leads to another door lagi gitu. I see. Nah, dari iklan itu, jadi kebetulan nih si My Idiot Brother kan novel ya. My Idiot Brother itu novel. Penulisnya ini lagi mau mengangkat ke layar lebar waktu itu 2012. Dia lihat iklan gue yang aksis itu. ini. Aduh, kesebutkan. Gue udah bilang tadi tuh warna ungu. Iklan provider ini dia nonton nih iklannya nih si penulis novel ini. Nggak lama dia bilang dia nyeletuk, kayaknya cocok nih buat yang jadi My Idiot Brother-nya nih gitu. Nah waktu itu zaman masih Twitter kan, Twitter lagi rame. Dia mention lah ke followers Twitternya dia, guys ada yang tahu kontaknya si hub ini nggak gitu. Kemudian banyak yang DM gua karena di mention kan. Akhirnya ya kita kontekan tuh. Nah dari situ gua diajak suruh istilahnya screening lah. Kalau casting kan kayak harus dari ulang. Screen itu kayak dia pengen lihat cocok nih kalau diperanin sama gue di kamera gitu kan. Datanglah ke salah satu PH besar waktu itu. Gua coba screening, tapi habis itu nggak ada kabar tuh 2012. Nggak ada kabar 1 tahun ternyata itu ada permasalahan dealing lah sama penulis dengan PH besar ini. Ganti PH jadinya. Nah, akhirnya prosesnya di syutingnya di 2013. Karena gue di kontak 2012 nih. Ternyata syutingnya 2013. Jadi prosesnya itu 2 tahun sampai rilis 2014-nya. Wow. Jadi ya yang seperti tadi gue bilang di acting itu sebenarnya nyemplung gitu. Gue sih pengennya di musik gitu. Iya, cuman ya udah flow-nya begitu. Betul, masa kita tolak kan rezekinya. Ya kan? Ya namanya udah flow-nya begitu ya. Betul. Ya lo ikutin aja kan pada saat itu gitu ya. Berarti lumayan ya prosesnya ya. Lumayan. Sampai maksud gua berarti lu memendam passion lo sebagai seorang musisi lumayan agak lama gitu ya. Lumayan. Tahunan ya? lah. Tahunan ya. Nah, dari yang seni peran yang pernah lu mainkan gitu, lu pernah nggak sih terinspirasi bikin lagu gitu? Atau beberapa film-film yang lo mainkan gitu. Pernah nggak sih lo kepikiran gue kayaknya mau jadi inspirasi buat bikin lagu gitu? Kalau kepikiran belum sih jujur, karena belum, ya? waktu gue ngejalanin, jadi timelinenya tuh ya, setelah gue coba nulis lagu SMA, terus akhirnya di kuliah tuh gue nyemplung ke dunia acting, itu sempat kayak apa ya? Hilang tuh kayak musisinya tuh hilang. Jadi kayak gue udah jarang bikin lagu tuh waktu itu. Karena fokus di ya seperti kita tahu ya kalau syuting tuh ya misalkan film, nggak usah film deh, sinetron nih di Indonesia kan stripping nonstop ya setiap hari tayang. Itu jamnya tuh nggak ada waktu. Kayak misalkan nih gue datang pagi, pulang malam, besok datang lagi pagi. Itu nggak ada libur tuh.
hari Minggu pun nggak ada libur kalau stripping ya. Oh, Kalau film layar lebar 3 bulan tuh nggak berhenti tuh syutingnya. Jadi fokus ke musik tuh lumayan bergeser waktu gua terjun di dunia acting itu. Karena itu tadi ya, maksudnya Ya. timeline lu tuh gila-gilaan. Susah. Makanya nggak kepikiran gue untuk mikir lagu yang tadi lu tanya, terinspirasi dari karakter di syuting tuh gue belum kepikiran. Ya. Makanya di 2023 setelah gue dapat banyak waktu, Amin. gue bisa fokus ke musik. Ya. Makanya gue fokus banget di musik, biar bikin lagunya juga difokusin. Seperti kita tahu kan kita bikin lagu nggak cuma bikin lagu, ada prosesnya. Habis itu rilis, promosi segala macem kemana-mana. Iya, lu sih enak cuma denger doang. Nah, itu Kita yang bikin ya. kita yang berdarah-darah ini. Iya, bikin lagu lagi dong, rilis lagi dong. Bah, ilah, enak banget Curahan ngomongnya. hati, curahan hati. Kadang-kadang ini yang komen gitu ya di sosmed gue. Bang, bikin lagi dong lagu, rilis lagi dong. Ya, ilah kata bikin pecel kali. Tinggal comot-comot. Ya seperti itulah ya. Jadi memang ya begitulah prosesnya panjang ya. Iya, Pak. Sampai kita harus nyetir jauh-jauh loh. Nah, oke. Nah, dari akhirnya sekarang lo apa ya? Ibaratnya lo sekarang ini menaruh kaki lo berjejak di musik gitu ya. Nah, ada nggak sih lo kepikiran gue pengen collab sama siapa gitu? Pengen collab sama siapa? Sebenarnya ada sih kepikiran. Cuma kadang-kadang kita kalau mau collab kan banyak banget birokrasinya ya guys. Nggak cuma mungkin ada beda label atau dari manajemen atau mungkin dari artisnya sendiri. Ya kita juga banyaklah pintu-pintu yang harus dilewati lah. Cuma kalau keinginan pribadi sih kemarin tuh awal-awal waktu gua bikin benar-benar serius di musik dan gue bikin satu lagu tuh gue memang kepikiran nih kayaknya cocok nih lagu ini untuk di collab sama orang ini. Gue tuh kepikiran pengen banget collab sama Saikoji. Yes. Karena nggak cuma karena gue nulis lagu itu nih. Kadang-kadang gue capek kalau gue lagi di sosial media ya itu disama-samain sama Saikoji. Aduh. Beda bro, beda. Seperti asli. itu lah ya. Asli beda. Jadi daripada lu samain sama gue langsung ajak collab aja mendingan ya. Oh, iya benar. Itu palingnya Saikoji sih kalau di Indo. Tapi untuk another genre mungkin gue kepikiran juga pengen banget sih collab sama kayak Tulus sih. Oh Tulus. Tulus kan gue sih sangat admire sama literasi dia bikin lagu, lirik dan notasi. Keren sih dia. Parah. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih yang sudah disiapkan sama tim gue. Ya, betul. Tapi ada satu nanti dari gue instan. Jadi, Oke. jadi kita nih Q&A kilat. Oke. Gitu pokoknya. Gue tanya lo jawab cepat. Oke, kita mulai ya. Ya, Karakter yang mau lo peranin. orang psycho. Manggung paling absurd. Manggung paling absurd. Di mana? Absurd ya. Paling kayaknya masih absurd karena masih mulai. Jadi kebanyakan yang nonton dikit. Gue pernah manggung. Iya, lagi gue pernah tuh. Yang nonton anak kecil doang lagi bawa es krim. Ini cemong-cemong gitu ya. Iya banget, itu doang lah yang paling absurd. Oke. Terus konser besar atau syuting film besar? Konser besar. Konser besar. Nyanyi atau main film? Nyanyi. Keren. Oke. Berarti memang lu passionnya udah di situ ya? Iya. Nah, ketika bisa gue bilang lu banting setir ya? Iya. Ada respon apa dari para fans lu? Respon apa ya? Lebih ke mereka tuh awalnya ya, oh lu bisa nyanyi ya gitu kayak gitu kaget gitu lah. Cuma memang mereka lebih apa ya? Kayak gue dari aktor ini untuk shifting ke musik tuh sangat sulit. Karena udah jatuhnya udah stereotipnya gitu. Udah nempel brandingnya nih kayak mereka tuh mau gua rilis berapa lagu juga yang ditanyain
Bang, yang main Bang Idit Brother ya, kan kemana-mana capek juga yang jelasin terus kan. Jadi sebenarnya yang sulit adalah ngerubah image itu gitu. Makanya gue, that's why 2 tahun ini gue mencoba, walaupun sebenarnya butuh juga, ditolak-tolakin tuh job-job syuting gitu. Jadi tujuannya memang gue pengen clear dulu nih, biar gue nggak apa ya, terbranding masih aktor gitu. Gue pengen pelan-pelan tuh diganti jadi, hal ini musisi loh, bukan aktor gitu. Nah, itu yang sulit sih menurut gua. Tapi ada yang respon negatif nggak? Negatif sih, untungnya Atau yang kayak nggak terima gitu, maksudnya, ya lu kenapa sih sekarang nyanyi gitu? Nah, paling gini sih, mereka tuh bukan lebih negatif kayak, Bang kapan syuting lagi gitu. Jadi lebih kebanyakan nanyain syutingnya gitu dibanding nanya, Bang kapan rilisnya, itu jarang. Gitu sih. lebih sering itu ya, Iya, ditanyain ya? iya. Oke. Nah, berarti memang apa ya, sekarang ini lo lagi fokus banget di situ ya? Yep. Nah, yang lo bisa ini nggak, maksudnya gue pengen ada satu harapan apa dari lo tentang musik Indonesia? Harapan musik Indonesia paling apa ya? Ya mungkin kayak ini sih menurut gue ya, kan kita tuh di era yang dimana sekarang udah digital semua. Musik tuh udah baik banget di Spotify dan segala macam music platform kan. Gue sih encourage teman-teman semua yang mungkin dengerin musik, cobain aja gitu. Maksudnya jangan cuma di satu kotak yang, gue sukanya ini doang nih. Coba aja dulu, banyak musik-musik lain kok yang bisa lo dengerin, musisi-musisi indie yang baru rilis. Kan nggak ada salahnya kita coba dengerin kan, siapa tahu cocok, bisa datang ke rumah. Stay tune dong. Jadi bisa dengerin gitu. Menurut gue jadi jangan sampai kita fokus di yang selera kita, ya sesekali cobain aja musik yang lain. Jadi biar bisa berkembang juga nih environment musik Indonesia, nggak cuma dia lagi yang manggung, dia lagi yang masuk top 10 Spotify global segala macam. Sekarang kan gitu. lagi musimnya panggung 4L ya. Iya, Lo lagi. Jadi harapan gue sih gitu sih, karena ya seperti kita tuh ya setiap Jumat kali ya rilis musik kan, itu banyak banget yang rilis kan, bisa ratusan ribu tuh yang rilis tuh satu hari itu. Jadi ya iseng-isengnya cobalah teman-teman yang dengerin musik ya, untuk mendukung musisi Indonesia ya, salah satunya coba dengerin aja yang baru-baru rilis gitu. Iya, betul banget. Oke, sebelum kita closing nih, Ya. bro. Gue minta kata-kata penyemangat dari lu. Kata-kata penyemangat. Untuk semua yang nonton PR banget. Apa ya kata-kata penyemangatnya? Apa gitu. Waduh, gue bukan Kak Game lagi. Gimana ya? Penyemangatnya palingan apa ya? Dengerin kali. Tidak ada yang terlambat. Karena gue aja 20 tahun masih bisa ngejar musik. Cakep. Iya. Oke. Thank you banget bro. Lu udah datang kemari. Semoga kita nanti ada kesempatan bisa kolaborasi bareng. Amin. Dalam hal apapun ya. Siap. Bukan hanya di musik aja, tapi banyak aspek juga yang bisa kita kerjakan bareng. Siap. Dan buat lo semua, tadi Ali Mensan bilang tidak ada yang terlambat. Jadi jangan pernah merasa terlambat dalam hal apapun. Yes. Ya, dalam hal apapun. Gua tidak spesifikasikan ke hal apa. Pokoknya apapun, lu tidak ada yang namanya kata-kata terlambat dalam artian yang positif. Selama lo yakin, lo mau ngejalaninnya dan lo bisa ngejalaninnya dan lo konsisten dalam menjalankannya, nggak ada yang mustahil. Oke? Dan yang pasti, yang selalu gue sampaikan di setiap podcast gue, tetap berpikir positif, yang negatif buang jauh-jauh karena bisa merusak hati dan pikiran kalian, dan terus saja berkarya. Urusan hasil bukan urusan lo. Oke, ketemu lagi sama gue di PR Banget dengan bintang tamu yang semakin dahsyat dan paling oke pokoknya. Oke ya, ketemu lagi dan sehat-sehat selalu buat lo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Thank you bro. Sama-sama bro.